الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Aku Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah para tamu Allah yang mudah-mudahan kita dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di setiap limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang sampai hari ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah. Salawat dan salam kita mohonkan agar selalu tercurah kepada qudwah tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasibukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang akan paling dekat tempat duduknya bersamaku nanti di akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis yang mulia ini memberikan kita satu pelajaran berharga tentang satu perkara yang apabila kita jaga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita nikmat yang sangat besar. Nikmat dan sangat gadang yang tidak Allah akan berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tentu menyadari bahwa generasi terbaik di dalam agama Allah ini ialah generasi para sahabat. Orang yang pernah melihat Rasulullah, orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka menjadi mulia Bapak Ibu? Selain semangat mereka di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, semangat mereka dalam menjalankan setiap ketaatan, ibadah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata para sahabat adalah orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat hebat, yaitu pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mencari Nabi, bisa duduk di samping Nabi, bisa mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka Nabi katakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa itu, kata Rasulullah, adalah masaku, kemudian masa setelah mereka para sahabat dan masa setelahnya. Namun tentunya Bapak Ibu, kalau kita lihat terhadap diri kita hari ini, mendapatkan nikmat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya nikmat yang tidak mungkin lagi kita dapatkan ketika kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena jarak itu jo Nabi sangat jauh. Dak 5-10 tahun, dak 50-100 tahun. Bahkan jarak itu jo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu bahkan sampai balik abad Labiah. Berapa balik abad? 1400 tahun lebih. Yang tentunya secara dunia mustahil kita akan mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang sudah didapatkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata para ulama, di dalam agama ini kita diajarkan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh berputus asa dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa bertamu di dunia, tidak bisa mendampingi Nabi di dunia, tidak bisa duduk di sabalah Nabi di dunia, maka ternyata ada amal, ada kebaikan, ada peluang dan sangat gada, yaitu pertemuan kita dengan beliau nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, kalaulah orang di dunia menjadi mulia mereka ketika bertemu dengan Nabi, sahabat tadi menjadi mulia karena pertemuan mereka dan perjuangan mereka bersama Rasulullah, apakah lagi nikmat itu kita dapatkan nanti di akhirat? Padahal di dalam Al-Quran Allah sering katakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal bagi kita orang-orang beriman manakala menginginkan kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah kita bisa nanti diberikan nikmat yang sangat besar ini Bapak Ibu, dapat kita nikmat bertamu Nabi di Sarugo, maka tentunya surga yang kita dapatkan bukan surga yang biasa. Kalau disebutkan di dalam hadis wal jannatu mi'atu tabaqah, Sarugo Allah itu kata Nabi 100 tingkatnya. Antara satu tingkat dengan tingkat selanjutnya ma bainas samai wal ard, jaraknya antara langit dan bumi Allah. Tingkat 1 ke tingkat 2 langit ke bumi, tingkat 2 ke tingkat 3 langit ke bumi, 4 ke 5 langit ke bumi, 6 ke 7 langit ke bumi, 7 ke 8 langit ke bumi. Masya Allah, bara tingginya Sarugo Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Disebutkan di dalam hadis wa idza sa'altumullah, kalau engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Kenapa surga firdaus yang disuruh oleh Nabi meminta? Fa inna a'lal jannah wa awsatuha, karena itulah surga yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah. Di sanalah akan dikumpulkan oleh Allah minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, dan di sanalah mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan Bapak Ibu kaum muslimin, di antara banyak hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam banyak hadis yang disampaikan, mudah-mudahan kita berbaik sangka Bapak Ibu telah melaksanakan dan mengamalkan beberapa petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk kerinduan kita pertemuan dengan beliau. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab, ketika beliau mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menginap di rumah Nabi, fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, maka aku datang kepadanya membawakan keperluan air hajat dan wuduknya. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, sal ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah, anan kau minta, biar doakan ke Allah, biar sampaikan ke Allah, ambo sebutkan keinginan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, anan kiro-kiro yang engkau ingin minta oleh Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab kaum muslimin? Ya Rasulullah,
inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, kalau beliau aku meminta, wahai Nabi, aku minta mohon sampaikan kepada Allah, aku Rabi'ah bin Ka'ab ingin menemani dirimu nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat yang telah didapatkan oleh Rabi'ah ketika beliau berada di bumi Allah, hampir 24 jam membantu dan melayani Nabi. Tetapi lihatlah, ketika diminta dan ditanyakan oleh Rasulullah, "Ana engkau ingin minta, sabuilah." Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan nikmat bertemu dengan engkau wahai Nabi, tidak hanya di dunia, tapi ingin mendampingi dirimu nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Ketika itu kaum muslimin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aku akan tadi, wahai Rabi'ah, ada permintaan engkau yang lain. Sabuilah, sekalian aku doakan dan aku sampaikan pesan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Rabi'ah bin Ka'ab, "Bapak Ibu, huwa laka ya Rasul." Itu saya dikabulkan di Allah itu. Daparalu nikmat dan lain doh. Badan siai umur panjang ratus semua dah. Aku minta ya Rasulullah dikabulkan satu permintaan nanti di akhirat. Bisa duduk di sabalah engkau. Huwa laka ya Rasul, itu cukup ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi kalimat yang disampaikan oleh Rabi'ah? "Wahai Rabi'ah, kalau engkau memang ingin bertemu jawabu nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, fa'anni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku, kata Rasulullah, aku doakan engkau kepada Allah. Aku sampaikan keinginan engkau kepada Allah, tapi bantu aku, maka ya Rasulullah, engkau memperbanyak sujud-sujudmu. Diperbanyak Bapak Ibu sujud. Makna memperbanyak sujud dalam hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajat. Lalu Nabi sampaikan di dalam hadisnya, sesungguhnya seorang hamba Allah yang ketika mereka sujud satu kali saja, illa rafa'aka Allahu biha darajat, kecuali dengan satu sujud itu derajat dan kemuliaannya diangkatkan. Semakin banyak kita sujud Bapak Ibu, semakin tinggilah derajat dan kemuliaan, semakin besar peluang kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, di dalam hadis yang lain disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Sebelumnya Nabi katakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Urang nan akan paling dake juangku nanti di akhirat di sabuku Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memperbanyak salawatnya, membasahi lisannya dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacakan nama Nabi di hadapan kita, dibacakan nama Rasulullah Muhammad, kita semua sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pelit, kita bakhil untuk menyebutkan dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan, seorang ulama mengatakan, kebaikan engkau bersalawat kepada Nabi, pada hakikatnya itu bukan untuk Rasulullah, tetapi kebaikannya akan kembali kepada diri kita yang bersalawat. Bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyru salawat." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Wa huta anhu asyru khati'ah,
dan dihapuskan 10 dosa dan kesalahan, wa rufi'an lahu 10 darajat, dan diangkatkan 10 derajat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang banyak bersalawat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar peluangnya diberikan tempat nanti di akhirat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa kata Nabi? Wa ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, yang merawat anak yatim, yang membahagiakan anak yatim, yang menjaga anak yatim, bagaikan 2 jari ini nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengisyaratkan 2 jari beliau, jari tengah dan jari telunjuk, karena begitu dekatnya orang-orang yang mencintai dan menyayangi anak yatim nanti di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk hadis yang kita bacakan tadi, orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan itu menjadi pakaian dalam kehidupan kita, adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang mulia, lisan yang terjaga, hati yang bersih, sehingga mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menjadi orang-orang yang menjaga setiap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah di dunia kita belum bisa mendapatkan nikmat bertemu dengan Rasulullah, maka berdoa dan beramallah agar engkau dipertemukan nanti di akhirat di surga yang paling tertinggi, surga Firdaus, bersama orang yang kita cintai, orang yang kita ridui, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا